Halo Sekolah Om Sri Kandi, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu seorang korban dari polusi batubara. Untuk itu mengetahui cerita lebih dalamnya, kita akan mewawancarai dia untuk bercerita nih sedikit-sedikit sama ibu ini. Untuk itu perkenalan dulu Bu, namanya siapa, dari desa mana Bu? Nama saya Siti Nurjana dari desa Sesiu, Dusun Perpanton. Nah, gimana nih Bu kondisi kesehatan ibu saat ini? Kalau kesehatan kami ya inilah, kadang sakit batu-batu gitu kan. Cuma ya nggak terlalu kayak anak-anak ini kan rentan dia. Kalau orang dewasa tuh cepat dia beradaptasi. Kalau anak-anak itu ya kalau musim kering gini kan abunya terbangan gitu kan. Anak-anak punya jadi suka pilek, demam, batuk. Habis itu inilah gatal-gatal gini dia. Ini tumbuh lagi, diobati tumbuh lagi gitu-gitu. Ini udah berapa lama Bu? Ini untuk yang kali ini lama, kayaknya udah hampir 4 atau 5 bulanan. Belum. Kalau biasanya awal-awal tuh asal udah ada dikasih obat kering, nanti 3 minggu, 4 minggu baru ada lagi. Oh, ibu berobatnya kemana? Ke puskesmas, ke Dikasih obat dari puskesmas. Selain ini gatal-gatal, apalagi tadi Bu yang orang ibu alami? ya kalau di sini banyak juga ya, ada yang kena kelenjar, kena apa namanya itu, radang tenggorokan, ada juga kena paru-paru hitam, ada juga udah nggak ada penolakan yang juga Di desa ini juga. iya, dekat sama awak sebelah umur. Kalau orang ibu sendiri atau bapak yang lain tuh apalagi yang dialami? Ya itu aja, ya batuk pilek gitu-gitu kan. Sering Bu atau Kalau musim hujan kayaknya lebih sering pagi. Kalau pagi tuh bangun tidur hirup udara tuh langsung bersin gitu, pilek. Tapi kalau udah deket-deket sore itu udah balik lagi, dia udah kayak biasa lah, nggak ada musim gitu. Kalau pagi tuh terasa kali. itu kalau musim hujan Bu? Musim kering. Musim kering ya? Kalau musim hujan malahan gimana ya, kalau musim hujan nggak ngerti pula karena abu pun nggak terasakan kita kan. Anak-anak pun kalau hujan nggak kami kasih main keluar, nah jatuh airnya itu udah hitam kalau hujan. Jadi anak-anak tuh nggak kami kasih main-main air hujan gitu lagi. Airnya hitam itu dikonsumsi nggak Bu? Misalnya air di sini itu air tanah atau gimana? Air bor di sini, nggak lagi air hujan gitu. Kalau nggak air isi ulang air isi ulang tuh minum. Kalau air hari-hari itu air bor. Orang ibu kayak kondisi kesehatan ini berapa kali Bu? Kalau awak yang ini udah 4 kali kayaknya. Cuma yang kebelakangan ini nggak awak bawa lagi, awak kasih kapsul Superbeta apa namanya? Kasih kapsul itu dia kering. Keringnya itu lama atau cuma 1 hari aja baru sembuh gitu? Enggak, apa dikasih 3 kali atau 2 kali itu langsung kering. Tapi dia tumbuhnya kecil-kecil, tumbuh lagi yang kecil-kecil. Lama nunggunya atau selama 3 hari itu? Lama, ada 4 hari gitu, segitu lah 4 hari gitu. Tapi dia ini ngalaminnya udah lama. Ada berapa kali? Ini yang lama. Kalau yang kemarin tuh ada dikasih obat hilang, ada kasih obat. Kalau dulu kami pernah kena di tahun berapa tuh ya? Tahun 3 tahun yang lalu kayaknya. Atau 3 tahun yang lalu anak awak ada 3. Tiga-tiganya kena sakit kayak gini, sampai tangannya tuh udah nggak bisa menggenggam lagi. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Dia melepuh ke tanah atau gimana ya? Dia kayak digigit semut, tapi makin lama makin lebar. Merah. dia ada nanah-nanahnya gitu atau kayak cair-cairan yang keluar? Iya, ada cairan kuning di pinggir-pinggirnya itu. Anak ibu tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Cuma ini udah nggak pernah lagi kuman, nggak pernah kambuh lagi. Itu ibu kasih Obat apa ya? Lupa pun saya dulu. Obat minum kayaknya. Itu dari puskesmas? Dari puskesmas, dari toko obat gitu juga kita minta solusi toko obat kan. Itu biayanya di cover BPJS kah atau ibu nanggung Enggak, sendiri? nanggung sendiri. Berapa biaya yang ibu keluar? Sekali beli obatnya? Sekali beli obatnya dulu satu pasang itu apa namanya tuh yang cair kan, botol itu 2 botol
25.000. Tapi untuk seminggu kalau Satu anak 2 botol. iya 2 botol. Dia Obat jenis apa aja Bu yang diminum sama anak itu? kalau dulu antibiotik yang 3 sakit itu minumnya antibiotik sama obat gatal-gatal itu. Awak pun lupa namanya. Udah lama kan? Itu dikonsumsi setiap hari ya? Iya, selama setahun. 1 tahun setiap hari. Berapa jenis obat Bu? Kalau yang sirup 2, tapi kalau yang pil kakaknya itu 3 jenis obat. Itu ada lagi yang dibutuhkan Bu, kayak sabun dan lain sebagainya ada di. Iya, kalau sabun nggak pakai sabun mandi kami. Jadi Ya mandi gitu aja, nggak pakai sabun bukan mandi. sabun. Pakai paling rempah-rempah daun-daun pahit itu direbus gitu. Mandinya air hangat. Obat apa tadi Bu yang dipakai? Kalau untuk adik ini tadi pakai obat ini kami sekarang, Super Tetra. Ini harusnya memang kalau untuk orang dewasa diminum, tapi karena anak-anak dia diolesi aja di lukanya itu. Berarti anak ibu yang besar kemarin minum ini? Enggak, yang besar itu minum tablet yang lain. Obat yang lain? Enggak yang ini. Cuma karena awak dah rasanya tuh kayaknya kasihan kali minum obat terus kan. Jadi adik ini enggak awak kasih obat makan, kasih obat ini aja. Cuma nanti kalau dia disertai demam kan, lukanya tuh kan ada yang merah, habis itu panas dia kan badannya, barulah minum obat panas saja. Iya panasnya. Lanjut dulu Bu. Tapi itu aja udah turun panasnya awak nggak kasih lagi, cuma kasih ini aja untuk diolesi aja. Kok bisa gatal-gatalnya buat panas? Kurang tahu pula, mungkin saking banyaknya mungkin ya, jadi bawanya badannya hangat gitu, panas. Sering tapi demamnya. Kalau demamnya nggak sering, kalau udah banyak Iya. demam dia. Kalau masih sikit-sikit gitu nggak demam, cuma itulah kadang kasihan kita dilalet-laletin main kan, kalau nggak dikasih obat, dikasih minyak gitu. Berarti yang tadi anak ibu yang minum 1 tahun itu sampai sekarang nggak lagi ya? Bu? Nggak lagi. 1 tahun itu ada perubahan nggak di badannya Bu? Karena obat berat badannya naik. Oh iya. Berat badannya naik. Masa tuh satu anak tuh bisa naik 5 kiloan Karena ini. karena minum obat. Tapi ada berdampak ke hal lain nggak Bu? Karena konsumsi obatnya selama 1 tahun penuh. Cuma ini aja dia kulitnya tuh bekas-bekasnya itu hitam kan, bekas luka-lukanya itu kulitnya kering. Sampai sekarang masih ada hitam-hitam? Masih sebagian ada, masih yang besar-besar kali kan, tinggal itu nggak hilang. Udah hilang ya? Enggak. Berarti dia gatal-gatalnya sampai luka ya Bu? Iya, sampai luka parah, sampai kayak apa ya, kayak basah gitu, kayak mana dibilang, dia kayak kroak gitu. Kayak orang jatuh. Kayak orang jatuh luka gitu. Itu ada obat khusus lagi Bu? Berarti untuk luka-lukanya? Enggak, dulu awak kasih minum aja dulu, yang 3 anak itu kasih minum aja. Yang sekarang ini aja awak kasih obat-obat gini. Untuk apa penyembuhan lukanya itu nggak ada obat Nggak ada. khusus untuk diminum ataupun Diminum aja, dia di luka itu nggak taruh lagi. itu berapa biaya yang ibu keluarkan untuk 1 tahun itu? Nggak awak hitung, nggak Biasanya tahu. sekali berobat ibu berapa? Kalau di sini sekali berobat satu anak 35.000. 1 anak 35.000 sekali berobat. Seminggu berapa kali berobat Bu? Awak ambil obat aja, ambil obatnya lebih murah, cuma ambil obat aja 25 satu anak. Itu untuk berapa hari Bu? Seminggu. Untuk seminggu ya? Berarti dikali 3 anak, 25.000 dikali 3 anak untuk 1 minggu. Itu membebani nggak sih Bu? Atau gimana? Nah, kalau membebani gimana ya, daripada anak sakit ya, ada kita beli, nggak ada harus kita beli juga. Berarti waktu kondisinya nggak ada pun orang ibu tetap Harus mau pinjam uang apa gitu ya, tetap harus beli. pernah berhenti karena nggak ada uang itu? Pernah. Dan itu reaksi ke tubuhnya gimana? Makin parah. Makin parah ya? Nggak bisa dia 2 hari aja nggak makan obat, langsung nampak dia macam berkembang dia gitu. Sehari 3 kali? Sehari 3 kali. Cuma kalau udah belakang itu udah 6 bulan gitu kan, sehari itu 2 kali aja, pagi sama sore atau siang sama malam aja.
obatnya ya. Obatnya udah setelah 6 bulan makannya udah turun kan, karena sampai setahun awak pun. Sini bang, tengok bang sini, ini bekasnya masih ada dia. Ayo. Coba lihat. Ini anak ibu yang nomor 2. Nomor 3 3. ini masih ada bekasnya dia. Ini luka baru kan, nah ini habis nih. Dia bekasnya kayak gini. Nah, ini cacat ini Nggak hilang. Ya? nggak hilang. Tapi masih sering kambuh. Bu. Kalau kambuh nggak kena lagi. Itu kenapa? Itulah mungkin beradaptasi udah ya sama lingkungan udah kan. Kalau adiknya tuh kan baru umur 2,5 tahun, belum, jadi dia tuh belum beradaptasi dengan lingkungan yang udah tercemar ini kan. Selain gatal-gatal, kalau orang ibu batuk-batuknya itu Batu-batu sekali-sekali kalau pas hari panas, lewat panas. Nah abunya kayaknya lebih terasa hawa panas itu. Kalau musim hujan tuh turun abunya, tapi rasanya kayaknya kita hirup tuh udara tuh kayak lebih segar daripada yang udara panas ini gitu. Kalau pagi yang terasa kali, kalau pagi tuh setiap kali buka pintu tuh kalau awak langsung terasa di hidung bersim atau gatal hidungnya gitu kalau pagi. Tapi kalau udah keluar hari-hari itu udah nggak lagi, setiap pagi aja. kalau yang kayak ibu bilang tadi yang kelenjar itu tangga ibu atau Keluarga itu gimana bu? awalnya ya awak nggak tahu juga awalnya itu, cuma itulah ketahuannya 3 tahun yang lalu juga dia punya kelenjar Kelenjar di bagian di leher. banyak nggak di sekitaran ibu yang mengalami? Kalau di sini kelenjar 10% pun kayaknya nggak ada ya di kampung ini. Orang yang sakit kelenjar itu kayaknya baru kakak awak itu. Kalau daerah sini ya, tapi kalau mungkin di satu desa ini mungkin ada, cuma dari sini tuh kayak baru dia lah gitu. Tapi setelah operasi ada tumbuh lagi kah? Dia nggak operasi, cuma minum obat-obat herbal aja. Tapi memang kelenjarnya berkurang. Bendolannya tuh berkurang, tapi matanya itu nggak balik lagi. Kalau kelenjar tuh kan matanya agak sedikit keluar ya, dia matanya ada sedikit keluar. Kalau kelenjar itu nggak balik lagi dia matanya. Yang di sini tuh dari dokter katanya sih udah nggak ada, tapi kalau kita lihat langsung masih nampak Kalau di sini. dipegang. Masih nampak, cuma dia jarang minum obat sekarang, nggak kayak dulu kan obat terus ya. Sekarang nggak lagi karena minum apa herbal itu dia. Itu BPJS kah atau biaya pribadi? Dia pribadi, nggak ada BPJS. Terus yang tetangga ibu yang paru-paru itu berapa orang bu? Kalau di sini yang udah nampak ada juga anak-anak di tetangga awak nih, anak kecil 2 orang, paru-parunya udah kayak mana ya, kayak bolong kata mamanya. Tapi awak nggak nengok secara langsung juga, cuma memang anaknya ada sakit paru-paru. Anaknya usia berapa? Yang satu 6 tahun, yang satu lagi 3 tahun. Oh, anak ibu itu berarti dua-duanya. Pak Cik awak ini satu, Pak Cik awak udah nggak ada. Ketahuannya nggak lama, cuma gitu ketahuan paru-parunya hitam 3 bulan langsung meninggal. Banyak lagi nggak bu yang ngalami itu yang bu tahu atau yang di sini. yang di sini atau mungkin di khususnya Pangkalan Susu ini? Kalau di Pangkalan Susu ini awak kurang tahu juga ya, tapi kalau sekitaran dekat awak ini mungkin sekitar 5 orang yang ada. Dia anak-anak orang tua ya. Anak-anak ada, orang tua ada. Nah, anak remaja anak muda ada juga. Anak remaja ada juga, cuma awak nggak kenal orangnya. Ada dia di depan sana ada anak remaja. Itu kisaran tahun berapa bu? Baru-baru ini ya yang mengalami paru-paru hitam. Ya 3 tahun ini, 3 tahun belakang. Berarti dulu sebelumnya nggak pernah ada. Dulu nggak ada. Dulu kalau di sini ya sakitnya sakit orang tua, karena orang-orang di sini pun meninggalnya tua-tua, nggak ada yang muda. Yang tanda ibu paru-paru hitam itu apa namanya? Dari tahun berapa tadi? 3 tahun yang lalu ini.
sampai sekarang lah masih berobat juga. Kalau misalnya salah makanan dia pasti dibawa rumah sakit. Dokternya ada diagnosis apa? Misalnya penyebabnya dia bilang kenapa gitu. Nah, itu awak kurang tahu pula. Entah memang jadi dari kandungan kan, karena orang tuanya memang kerja di satu perusahaan yang kerjanya batu bara. Orang tuanya kerjanya di sana. Selain dari itu ada penyakit lain nggak? Yang di sini gitu. Iya. Kalau di sini nggak ada. Ada dulu, ada sekitar berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Ada di sini orang sakit tenggorokan, dia mulanya seperti panas dalam katanya, tapi rupanya infeksi tenggorokan. Infeksi tenggorokan banyak yang ngalamin. Kalau di sini baru dia. Itu usia berapa, Bu? Usianya waktu kena tuh umur 40. Sekarang udah nggak ada lagi. Infeksi tenggorokan itu diagnosis dari dokter. selain itu ada lagi. Ada. Kalau kayak sesak napas di sini ada kan? Sesak napas kalau udah ada inilah yang sakit paru-paru ini sering cuma sesak napas. Kalau di sini sesak napas itu nggak dibawa orang ke dokter, jadi kita kurang tahu ya sakit dia tuh sesak napas karena apa. Tapi banyak kah yang kena kayak apa infeksi pernapasan? Kalau awak aja sekarang nih kalau lewat kayak mana sering di luaran gitu, ya sesak juga, mesti ya kayaknya perlu air minum yang dingin nggak dingin kali, hangat nggak hangat kali gitu minumnya tuh. Dibilang kayak mana? Kalau air putih itu kan kurang dingin, maunya ditaruh es batu gitu, baru rasanya tuh leher tuh lebih turun gitu, lebih lega gitu. Kalau Saya juga udah ngerasain sih, Bu, ini dari pagi sampai sore di sini lumayan kering juga tenggorokannya, nggak enak. Dan melihat situasi kondisi kesehatan baik keluarga ibu ataupun juga nanti ataupun juga tetangga-tetangga ibu gitu. Apa harapan ibu ke depannya gitu? ya harapannya gimana ya, harusnya ada yang bisa kami harapilah, yang kayak entah obat-obat gratis, penyuluhan dokter-dokter ke desa-desa gitu. Adalah pengecekan obat apa sakit-sakit apa aja di desa ini. Kalau selama ini kan kalau nggak sakit ya kita nggak datang ke rumah sakit, tapi orang-orang sekarang ini kan kalau bisa jangan tahu penyakitnya karena takut sakit ya. Jadi kalau nggak masih mampu berdiri ya nggak ke rumah sakit kalau orang-orang sekarang. Jadi mintanya itulah dokter-dokter pemerintah tuh memberikan fasilitas ke dokter-dokter tuh agar masuk ke kampung-kampung, pengecekan setiap minimal 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Ya itulah yang saya harapi. Kalau ngarapi udara bebas lagi kayaknya agak sulit kan, karena udah terlanjur kita ngadapi yang kayak gini nih. Ya hadapilah. Demikian kawan-kawan wawancara kita bersama dengan Ibu Jana. Kita bisa lihat dari cerita-cerita Ibu Jana bagaimana polusi batubara itu mencuri, merampas hak-hak kesehatan masyarakat di sekitar sini, dan anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain di usia yang muda tapi mereka harus terpenjara oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka beraktivitas dengan baik. Itu aja dari aku, see you.